Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami. Materi kita pada hari ini dalam mata pelajaran komputer akuntansi adalah menginputkan neraca saldo atau saldo awal di dalam perusahaan dagang. Di mana pada video sebelumnya telah saya praktekkan bagaimana cara menginputkan seluruh perkiraan-perkiraan yang ada di dalam soal sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kali ini saya akan praktekkan bagaimana cara menginputkan saldo awal di dalam perusahaan dagang. Oke, ini merupakan langkah yang ketiga setelah langkah yang pertama dan yang kedua telah kita lalui, yaitu untuk memasuki langkah yang ketiga itu atau untuk memasukkan saldo awal di dalam perusahaan dagang ini. Terlebih dahulu kita sudah membuat perkiraan-perkiraannya yang ada di dalam soal ini sebelumnya. Oke, sebagai contoh saya pastikan dulu seluruh perkiraannya ini sudah dimasukkan atau belum. Cara mengeceknya, klik modul account, kemudian pilih account list. Nah, di kelompok aset di sini sudah nampak terlihat dengan jelas bahwasannya semua perkiraan-perkiraan sini sudah diinputkan. Nah, oke, baik dia kelompok aset, liability, equity, income dan seterusnya sudah dimasukkan. Cuma di kelompok aset ini cash in bank contohnya ini belum ada saldonya. Nah, saldo awalnya belum ada, masih 000 semua. Nah, inilah caranya langkah yang ketiga ini bagaimana cara memasukkan saldo awal masing-masing perkiraan ini. Sebagai contoh di sini sudah ada contoh soalnya neraca saldonya per 30 November 2016 contohnya. Nah, di sini di dalam soal ini ada dalam ribuan rupiah. Dalam ribuan rupiah artinya saldo awal daripada perkiraan cash in bank ini adalah 40.500.000 rupiah. Karena ini dalam ribuan rupiah, ini bukan 40.500 rupiah, melainkan 40.500.000 rupiah. Jadi di dalam nanti menginputkan neraca saldonya atau saldo awalnya ini ditambahi nolnya 3 angka lagi di belakangnya. Oke. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bagaimana cara memasukkan saldo awal semua perkiraan ini ke dalam aplikasi MyOp Accounting. Ini contohnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara memasukkan satu-satu langkah masukkan saldo awal ini sampai dengan selesai. Oke, cara masukkannya adalah klik modul account, kemudian pilih record journal entry. Ini yang pertama. Selain dari sini juga nanti bisa kita praktekkan cara masukkannya dari menu setup. Menu setup, baru pilih balance, baru pilih account opening balance. Nah, dari sini juga bisa, dari record journal entry juga bisa. Tergantung yang mana lebih efektif dan lebih efisien. Dalam hal ini, kali ini saya akan praktekkan dari record journal entry saja. Siap, kita ulangin, klik modul account, kemudian pilih record journal entry. Kemudian record journal entry tampilannya seperti ini. Di sini ada date sama memo. Date sama memo ini date sini adalah tanggal. Biasanya kalau yang namanya saldo awal itu biasanya diawali dengan awal bulan. Saldo awal bulan. Kita buat aja tanggalnya tanggal 1 bulan Desember 2018 di enter. Oke, seperti itu. Kalau seandainya nanti tahunnya tidak bisa, ada beberapa komputer atau laptop nanti yang seandainya tidak bisa, coba dirubah bulannya dulu dimasukkan, baru tanggalnya, baru tahunnya. Sebagai contoh, ini saya ganti dulu jadi 2017 di enter. Nah, ini seperti ini, berarti ini tahunnya tidak bisa. Ya, karena ini tahunnya 2018, kita masukkan 2017, dia tidak mau. Oke, makanya masukkan 2018 enter. Memonya buat aja neraca saldo. Bisa. Neraca saldo. Oke, kemudian di sini ada kolom account. Artinya kolom account ini kita disuruh untuk memilih perkiraan-perkiraan mana yang mau kita masukkan. Kemudian nanti kalau udah kita pilih secara otomatis name-nya ini akan muncul nama perkiraannya, kolom name. Kemudian kolom debit dan kolom kredit. Lihat, perhatikan soalnya. Kalau dalam soal sini saya perhatikan cash in bank. Ini posisinya di debit. Saldo awalnya 40.500.000 rupiah. Ingat sekali lagi 40 juta, bukan 40.000 karena ini dalam ribuan rupiah.
Oke, sebagai contoh saya praktekkan satu aja. Account, cari perkiraan yang pertama misalnya cash in bank. Kalau udah dapat ketemu cash in bank, pilih use account. Nah, posisi debit, perhatikan di soal karena cash in bank ini posisinya di debit, makanya posisinya dia di kolom debit. Masukkan uangnya 40.500.000 rupiah. Enter. Nah, di sini sudah ada otomatis rupiahnya dan 500.000 rupiah. Jelas sudah. Jadi, kalau seandainya dia ini balance, odds of balance ini 0, itu artinya jumlah debit dan jumlah kredit sudah seimbang. Baru bisa direcord. Tetapi kalau seandainya belum balance seperti ini belum balance, masih ada jumlah debit 40.500.000 sementara jumlah kreditnya 0, berarti odds of balance-nya 40.500.000 tidak 0, ini tidak bisa atau belum bisa di record atau disimpan. Kita perhatikan, kita klik record ini, nah dia tidak mau karena ini belum balance. Oke, untuk selanjutnya kita masukkan satu persatu dulu saldonya. Ya, perkiraan cash in bank sudah saya masukkan. Selanjutnya cari perkiraan petty cash. Use account 10 juta. Enter. Kemudian pilih lagi account receivable. Nah, kalau ada seperti account receivable seperti ini diokekan saja, tidak ada masalah. 85.800.000 rupiah. Selanjutnya pilih lagi allowance for the full debt. Ya, kalau udah ketemu. Nah, sementara ini allowance cadangan kerugian piutang itu posisinya di kredit, sementara ini di debit. Untuk menggesernya di kredit, pilih aja di posisi kredit. Nah, satu kali, tetapi uangnya jangan seperti ini. Uangnya sesuaikan dengan soal. Allowance for the full debt di sebelah kredit, jumlah uangnya saldonya 12.800.000 rupiah. Oke, selanjutnya pilih lagi inventory di debit 520.000. Selanjutnya store supplier 9 juta. Selanjutnya prepaid insurance 17.500.000 dan seterusnya. Begitulah caranya. Oke, saya praktekkan satu-satu. Prepaid rent 22.500.000. Selanjutnya, nah bagaimana kalau seandainya prepaid tax ini tidak ada saldo nominalnya atau saldo awalnya? Ini langkahi saja, nggak perlu dibuat, bisa langsung aja ke equipment at cost. Equipment at cost, ya dapat di sebelah debit 22.800.000. Enter. Kemudian akumulasinya di sebelah kredit. Pakai tab juga bisa, mindahkan sebelah kredit, gunakan tombol tab yang ada di keyboard. Equipment akum debt 16.500.000. Nah, ini masih belum balance. Jumlah debit sama jumlah kredit masih belum balance. Selanjutnya soalnya saya naikkan biar nampak jelas. Oke, kita kembali ke account payable. Pilih. Nah, untuk account payable ini diokekan saja, sama seperti piutang tadi, account receivable. Posisinya di sebelah kredit. Saldo awalnya 69.300.000 rupiah. Enter. Kemudian pilih lagi expense payable. Sebelah kredit 3.900.000 rupiah. Oke. Nah, di soal ini income tax payable dengan PPN payable ini tidak ada saldo awalnya. Jadi ini kosongkan saja, langsung kita ke PPN outcome. Nah, kalau seandainya di sini tidak ada PPN outcome, sementara PPN outcome ini berada di nomor 2, untuk memudahkan kita di log 4 ini ketikkan aja angka 2. Nanti secara otomatis dia akan muncul di angka 2. Kemudian turunkan dia ke bawah, cari PPN outcome. Kalau udah ketemu, use account, pilih posisinya di sebelah kredit, jumlah saldonya 4.500.000. Oke.
Next, selanjutnya PPN income. Nah, pilih angka 2, kemudian turunkan dia ke bawah, PPN income. Ya, posisinya di sebelah debit 3 juta. Selanjutnya PPN Bank BCA Loan. Cari di sini Bank BCA Loan. Turunkan juga ke bawah Bank BCA Loan. Oke, kalau udah ketemu, use account, posisi di sebelah kredit, gunakan tab 1 kali biar pindah ke kolom kredit. Kemudian Bank BCA Loan itu ini saldonya 300 juta rupiah. Oke, selanjutnya saya turunkan lagi saldo awal untuk Rudiana Stock. Rudiana Stock ini pilih lagi perkiraan Rudiana Stock. Ini diawali dengan angka 3, ketikkan aja angka 3. Cara otomatis langsung ke paling atas nomor 3, Rudiana Capital atau Rudiana Stock, itu sama saja, yaitu modal Rudiana. Kalau udah ketemu use account, kemudian perhatikan di soalnya, dia posisinya di sebelah kredit, tekan tab 1 kali, kemudian isikan saldo awalnya 326.950.000 rupiah. Nah, selanjutnya Rudiana Drawing, ketik angka 3, cara otomatis muncul yang nomor 3, posisi di debit 25.400.000 rupiah. Ya, gini cara masukkan saldo awal perkiraan. Semua dimasukkan. Kemudian masuk ke sales. Sales di nomor 4, ketikkan angka 4. Kalau sudah ketemu sales, use account, pilih posisinya di sebelah kredit, gunakan tab 1 kali, masukkan saldo awal sales 503.300.000 rupiah. Selanjutnya sales retur. Kebetulan sales retur di sini saldo awalnya tidak ada, tidak usah pala dimasukkan, langsung ke cost of goods sold, itu di nomor 5. Ya, langsung masuk ke nomor 5. Posisinya di debit 329.400.000 rupiah. Kemudian di nomor 5 lagi freight paid. Ya, use account, posisinya di debit 8.800.000 rupiah. Nah, lanjut, selanjutnya adalah masuk ke kelompok expense, yaitu di nomor 6. Nah, begitu udah masuk ketik nomor 6, langsung advertising expense muncul. Baru pilih use account. Selanjutnya posisinya di debit, uangnya atau saldo awalnya 4.400.000 rupiah. Selanjutnya untuk telepon and electric, langsung aja ketik angka 6, telepon and electric expense, pilih use account, jumlahnya saldonya 8.900.000 rupiah. Oke, selanjutnya pilih ketik nomor 6, store supplier expense, use account, di debit 4.950.000 rupiah. Oke, seperti ini. Kalau sini seandainya salah, jangan langsung diteruskan. Sementara saldonya di sini adalah 4.950.000 rupiah. Sementara di sini kita salah ketik 49 juta. Jadi kalau seperti ini harus hati-hati dalam hal pengetikan angka, karena kalau sini ini sudah berlebih. Makanya cara memperbaikinya, pilih yang di tempat yang salah, baru ketikkan ulang lagi balik 4.950.000 rupiah. Nah, pastikan kalau sudah oke, baru kita lanjut. Selanjutnya adalah langsung depreciation expense. Cari perkiraan depreciation nomor 6. Ya, ini dia. Begitu dapat use account, saldonya 16.500.000 rupiah. Nah, selanjutnya insurance expense di nomor 6, insurance expense. Kalau sudah use account, saldonya 14.300.000 rupiah. Selanjutnya rent expense, ketik angka 6, cari perkiraan rent expense. Kalau udah ketemu, pilih use account, baru masukkan saldonya 23.300.000 rupiah. Ya, ini rent expense. Ini saldo awalnya. Selanjutnya adalah wages and salaries. Ketik angka 6. Ya, biaya gaji, ini wages and salaries. Kalau sudah use account, masukkan saldonya
Rp36.300.000. Ya, selanjutnya masukkan perkiraan order operating expense. Ketik angka 6, cari order operating expense. Kalau udah ketemu posisi debit, dia 9.300.000. Oke, selesai untuk perkiraan expense. Nah, dalam hal ini belum bisa direcord. Sekali lagi saya katakan, ini belum bisa direcord karena odds of balance-nya ini belum 0. Artinya jumlah debit sama jumlah kredit ini belum sama. Karena masih ada beberapa perkiraan lagi dan saldo awalnya yang belum kita masukkan. Oke, kita coba masukkan lagi yang perkiraan berikutnya, itu di nomor 8, order income. Kita pilih angka 8. Interest revenue, pilih use account. Kemudian posisinya di sebelah kredit, masukkan saldo awalnya 5.800.000. Oke, selanjutnya masukkan angka 9. Ini adalah order expense. Interest expense di debit Rp8.800.000. Selanjutnya bank service change, ini ketik angka 9. Ya, langsung muncul di angka 9 bank service change, posisinya di sebelah debit, saldonya Rp6.600.000. Dan yang terakhir adalah income tax expense. Ya, use account. Nah, kalau udah terakhir, ini 15 juta, ini juga 15 juta. Kalau udah oke kan, enter. Nah, di sini odds of balance ini sudah 0. Artinya total debit sama total kredit ini sudah sama. Jadi ini jumlah debit dengan jumlah kredit sudah sama, ini baru bisalah di record. Oke, kita klik record. Nah, dia bukan hilang, tapi dia tersimpan. Ini artinya dia sudah tersimpan. Oke, kita cancel. Bagaimana cara melihat yang sudah kita inputkan tadi? Dari transaction journal bisa kita lihat. Nah, di sini. Di sini ada date from, di sini ada tuh. Kalau seandainya susah, date from-nya ini tahunnya ini ganti aja. Jadi 2010 sampai 2020. Jadi interval dari 2010 sampai 2020. Kalau dia tahunnya kita masukkan 2018, dia ada di antaranya ini. Makanya muncullah dia di sini. Tetapi kalau to-nya ini kita buat 2011, kita enter, dia tidak tampil karena ini antara tahun 2010 dengan 2011, sementara transaksi kita tahun 2018, makanya dia tidak tampil. Makanya oleh karena itu alangkah baiknya dia dijauhkan intervalnya. Di sini 2010 dibuat, sementara to-nya ini tahunnya saja yang dirubah menjadi 2020, enter. Nah, secara otomatis kalau dia yang 2018 akan tampil dalam sini. Oke, inilah dia neraca awal atau neraca saldo yang udah kita inputkan tadi. Selanjutnya kalau sudah diinputkan ini di close. Selanjutnya kita membuktikannya apakah seluruh perkiraan-perkiraan sudah mempunyai saldo. Kita cek, cara ngeceknya dari modul account, kemudian pilih account list. Nah, di kelompok aset, perhatikan cash in bank, ini udah ada saldo-saldonya. Balance-nya ini sudah ada saldonya. Ya, ini yang saya katakan tadi, bahwasannya yang tadi belum ada saldonya, begitu udah kita masukkan dia semua ada. Perhatikan di balance-nya, kolom balance. Ya, di kelompok equity juga udah ada saldonya, di kelompok income juga udah ada saldonya, kelompok cost of sale udah ada saldonya, kelompok expense juga ada saldonya. Oke, demikianlah anak-anak kami cara menginputkan saldo awal di dalam aplikasi Mayap Accounting. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat membantu kita untuk memasukkan saldo awal yang ada di dalam soal-soal tertentu. Ini perusahaan dagang. Oke, sekian dan terima kasih.